Selamat pagi SLCC, kita berjumpa kembali di awal bulan Maret ini dengan firman Tuhan yang akan kita dengarkan bersama-sama. Sebelumnya mari kita terlebih dahulu berdoa bersama-sama. Bapa di dalam sorga, terima kasih untuk pujian dan penyembahan yang kami bisa naikkan kepada Tuhan. Biarlah hidup kami selalu dipenuhi dengan pujian kepada Tuhan dan penyembahan kepada Tuhan. Berbicaralah kepada kami pada saat ini Tuhan, khususnya di dalam hal mengenai iman, faith that works. Kami berdoa supaya iman yang bekerja, iman yang memiliki sasaran, iman yang ditujukan kepada Tuhan Yesus, itu yang mengubah hidup kami, mengubah hidup banyak orang, dan mengubah hidup bangsa ini. Terima kasih Tuhan, berbicaralah kepada kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di bulan Maret ini tema daripada gereja SLCC adalah faith that works, atau mengenai iman yang bekerja, iman yang dilakukan dan menunjukkan hasil, iman yang bekerja, iman yang dilontarkan, iman yang dinyatakan, iman yang penuh kuasa. Ya. Nah hari ini khususnya berkaitan dengan faith that works yang mengenai iman kita ditujukan kepada siapa? Iman kita arahnya kepada siapa? Kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang seperti apa? Nah, hari ini saya ingin menyampaikan firman Tuhan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan atas segalanya. The Lord of all, semuanya, segalanya. Kepada Dialah iman kita ditujukan. Dan khususnya pada hari Minggu ini, kita akan belajar bagaimana Yesus Kristus itu sangat bisa diandalkan karena Dia adalah Tuhan. Jesus Christ Lord of all. Itu menjadi tema daripada khotbah pagi hari ini. Diambil dari sebuah cerita rangkaian cerita kronologis urutan waktu yang dialami Rasul Petrus. Mari kita baca sama-sama. Mulai dari Kisah Rasul pasal 10 ayat 34 sampai 36. Lalu mulailah Petrus berbicara. Jadi Petrus yang ngomong, Petrus yang bicara. Kata Petrus, sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membeda-bedakan orang. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya. Itulah firman yang Ia suruh sampaikan kepada orang-orang Israel. Yaitu firman yang memberitakan damai sejahtera oleh Yesus Kristus yang adalah Tuhan dari semua orang. Dalam bahasa Inggris, terjemahan bahasa Inggris dipakai kata Jesus Christ, Lord of all. Tuhan atas semua orang, Jesus Christ Lord of all, atau Yesus Kristus adalah Tuhan atas segalanya. Itulah tempat kita beriman, tempat kita yang kita andalkan, tempat yang sungguh-sungguh kita harapkan, tempat yang dimana kita bisa berdoa kepadanya. Jesus Christ Lord of all. Yesus Kristus adalah Tuhan atas segalanya, atas semua orang, dan atas segalanya. Dan ini pesan yang penting buat saudara, pesan yang penting buat saya. Pesan yang penting buat semua yang sedang terbaring sakit hari ini, bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan atas segalanya. Pesan yang penting buat saudara-saudara yang sedang putus asa saat ini, Yesus Kristus adalah Tuhan atas segalanya. Kata siapa? Kata Rasul Petrus. Nanti kita lihat. Ini adalah pesan yang penting, Yesus Kristus adalah Tuhan atas segalanya. Buat siapa? Buat para ayah, buat para ibu, buat para anak-anak, buat para oma dan opa. Buat siapa saja yang sedang bergumul akan sesuatu, yang sedang mendambakan sesuatu, yang sedang mengharapkan sesuatu, yang sedang terbaring sakit, yang sedang terkena COVID. Yesus Kristus adalah Tuhan atas segalanya. Siapa yang bicara itu? Yang berkata itu adalah Petrus. Apakah Petrus mengalami? Ya, Petrus mengalami. Dia menyampaikan apa yang dia alamin. Dia menyampaikan apa yang dia rasakan. Apa yang dia lihat sendiri. Apa yang dia alamin sendiri. Dia tidak menyampaikan apa yang dia tidak alamin. Jadi yang Petrus sampaikan ini bukan teori. Ini adalah apa yang dia saksikan dengan matanya. Apa yang dia dengar dengan telinganya. Apa yang dia saksikan bersama teman-temannya, murid-murid yang lain. Dan mari kita lihat sama-sama kronologis 24 jam. Bagaimana Petrus bisa sampai ngambil kesimpulan begitu? Mulai dari Markus pasal 4, ayat 35 sampai 41.
Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Mari kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk dan perahu lain juga menyertai dia. Perhatikan waktu itu Yesus selesai mengajar, lelah, lalu dia tertidur di perahu itu. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Yesus pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu dia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Murid-murid menjadi sangat takut dan berkata seorang pada yang lain, "Siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Peristiwa itu peristiwa yang menakutkan. Murid-murid berteriak-teriak saking ketakutannya. Mereka hampir tenggelam di tengah danau Galilea. Dan akhirnya membangunkan Yesus. Yesus cuma berkata dua kata saja, "Diam, tenanglah." Maka danau pun tenang. Pada waktu Yesus berkata, "Diam, tenanglah." Maka angin berkata, "Yes, sir." Maka ombak yang besar berkata, "Yes, sir." Maka badai yang besar berkata, "Yes, sir." Semua tunduk, semua taat. Sehingga murid-murid kaget, siapa gerangan orang ini? Sehingga badai, angin, ombak pun taat. "Yes, sir." Saudara-saudara, pada waktu itu Petrus ada di situ. Petrus melihat itu, Petrus merasakan itu. Di tengah-tengah ketakutan menjadi terkejut dan terkagum-kagum. Dan sebenarnya kalau kita pelajari Alkitab, Yesus sudah ada sejak penciptaan. Pada waktu Kejadian pasal 1, pada waktu bumi itu gelap gulita dan kosong. Lalu Tuhan berkata, "Jadilah terang." Maka terang berkata, "Yes, sir." Terang pun jadi dengan kecepatan 300.000 kilometer per detik. Hanya dari ucapan firman Tuhan, terang pun jadi 300.000 kilometer per detik. Pesawat-pesawat komersial hari ini kecepatannya 800 sampai 900 kilometer per jam. Firman yang keluar dari mulut Tuhan berkata, "Jadilah terang." Yes, sir. 300.000 kilometer per detik. Jadilah cakrawala. Yes, sir. Jadilah burung-burung di darat. Yes, sir. Jadilah bintang-bintang di langit. Yes, sir. Maka terjadilah bintang di langit. Jumlahnya bukan miliaran, bukan biliunan, tapi triliun jumlah bintang di dalam satu galaksi, di mana galaksi yang kita tinggal namanya galaksi Bima Sakti atau the Milky Way. Saintis mencoba meneliti di tempat-tempat yang gelap dengan teleskop dari bumi. Ternyata diketemukan galaksi yang lain. Dan pada tahun 1990, teleskop Hubble diluncurkan 560 km di atas permukaan bumi. Menggantung di orbit rendahnya bumi. Dan dari teleskop Hubble di atas orbit bumi, meneliti, ternyata ketemu bukan cuma ribuan galaksi, bukan cuma jutaan galaksi, tetapi bilion triliun galaksi tidak terukur. Dan semua Tuhan ciptakan, jadilah benda-benda penerang di langit. Yes, sir. Sehingga Tuhan Yesus Kristus pencipta alam semesta itu, waktu ada di dalam perahu yang kecil itu, dan murid-murid membangunkan karena mereka putus asa dan ketakutan. Maka dia cuma ngomong dua kata, "Diam, tenanglah." Yes, sir. Danau pun berkata, "Yes, sir." Angin berkata, "Yes, sir." Badai berkata, "Yes, sir." Ombak ganas berkata, "Yes, sir." Semua tunduk. Yesus Kristus adalah Tuhan atas semesta alam. Siapa yang bicara? Petrus. Makanya dia waktu bertahun-tahun kemudian dia bertemu dengan Cornelius. Dia berkata dengan yakin kepada Cornelius, Yesus Kristus tidak beda-bedakan orang. Yesus Kristus adalah the Lord of all. Yesus Kristus adalah Tuhan atas semua orang. Yesus Kristus adalah Tuhan atas segalanya.
Dia adalah Tuhan atas segala semesta alam. Amin saudara. Kepada Yesus Kristus imanmu diletakkan. Kepada Yesus Kristus imanmu diletakkan. Kalau ada pesan yang penting, dari semua pesan yang penting disampaikan Rasul Petrus, bisa disimpulkan, Yesus Kristus adalah Tuhan atas segalanya. Itu pesan paling penting buat saudara, dan paling penting buat saya. Yesus Kristus adalah Tuhan atas segalanya. Itu adalah pesan yang paling penting buat saudara yang sedang putus asa hari-hari ini. Buat saudara yang sedang terbaring sakit COVID hari-hari ini, Yesus Kristus adalah Tuhan atas segalanya. Buat saudara yang sedang terbaring sakit, apapun sakitnya di rumah sakit, Yesus Kristus adalah Tuhan atas segalanya. Yang sedang mengalami kemalangan, ini adalah pesan penting yang disampaikan Petrus. Yesus Kristus adalah Tuhan atas segalanya. Jesus Christ, Lord of all. Dia adalah Tuhan atas semesta alam. Cerita berlanjut. Akhirnya mereka sampai di seberang. Jadi di Alkitab kita ini, ya, di Alkitab kita ini halaman berikutnya, ya, dari Markus pasal 4 ayat 35 sampai ayat 41 langsung masuk ke Markus 5. Belum ada dalam 24 jam. Belum 24 jam, masih waktu berlanjut. Begitu mereka turun dari perahu, tiba di suatu daratan, mereka tiba di tanah Gerasa. Mari kita lihat apa yang disampaikan. Lalu sampailah mereka di seberang danau di daerah orang Gerasa. Berarti kan kronologis, ya. Tadi mereka ada di danau. Baru aja Yesus turun dari perahu, baru aja turun, belum lagi hilang maboknya dan takutnya dan amaze-nya murid-murid. Datang seorang yang kerasukan roh jahat dari pekuburan menemui Yesus. Orang itu diam di sana dan tidak ada seorang pun lagi yang sanggup mengikatnya sekalipun dengan rantai. Karena sudah sering ia dibelenggu dan rantai, tetapi rantainya diputuskan dan belenggunya dimusnahkannya sehingga tidak ada seorang pun yang cukup kuat untuk menjinakkannya. Siang malam dia berkeliaran di pekuburan dan di bukit-bukit sambil berteriak dan memukuli dirinya dengan batu. Ketika dia melihat Yesus dari jauh berlarilah ia mendapatkannya lalu menyembah Yesus. Dengan keras dia berteriak, "Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus anak Allah yang maha tinggi?" Perhatikan, setan aja mengakui, roh jahat aja mengakui, kuasa-kuasa gelap aja mengakui, Yesus anak Allah yang maha tinggi. Demi Allah jangan siksa aku. Karena sebelumnya Yesus mengatakan kepadanya, "Hai engkau roh jahat, keluar dari orang ini." Ada berapa roh jahat? Ada 2.000 roh jahat. Ada 2.000 roh jahat berhadapan dengan Yesus. Lalu roh jahat itu berkata, "Biarkan kami masuk ke babi-babi." Maka Tuhan berkata, masuk ke babi-babi. Mereka pun masuk ke babi. 2.000 babi dimasuki roh jahat dan terjun bebas ke dalam jurang. Saudara-saudara, sepertinya semua setan roh jahat berkata, "Masuk kalian ke babi-babi." Yes sir. 2.000 orang. 2.000 roh jahat. Siapa gerangan dia ini? Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Maka larilah penjaga-penjaga babi itu dan menceritakan hal itu di kota, di kampung sekitarnya. Lalu keluarlah orang untuk melihat apa yang terjadi. Banyak orang datang. Karena 2.000 babi mati. Mereka datang kepada Yesus dan melihat orang yang kerasukan itu duduk, sudah berpakaian dan sudah waras. Orang yang tadinya kerasukan legion itu maka takutlah mereka. Orang-orang yang telah melihat sendiri hal itu menceritakan kepada mereka tentang apa yang telah terjadi atas orang-orang yang kerasukan setan itu. Dan tentang babi-babi itu. Berapa banyak babi? 2.000 babi. Banyak sekali. Terjun bebas. Semuanya berkata roh jahat, "Pergi kalian, keluar dari orang ini." Yes sir. Saudara mau bandingkan Yesus dengan siapa? Tidak imbang. Kita sering kali beranggapan kalau Yesus menyampaikan firman, itu usulan. No, itu perintah. Pada waktu Yesus berkata, "Jadilah terang." Terang pun jadi. Jadilah bintang. Jadilah cakrawala. Jadilah pohon. Jadilah ikan. Jadilah tumbuh-tumbuhan. Perintah. Pada waktu dia berkata kepada danau di Galilea, "Diam, tenanglah." Perintah. Ada otoritas dan kuasa. Pada waktu dia berkata kepada 2.000 roh jahat, "Pergilah kalian, keluar." Pergi semuanya. Yes sir.
Saya mengundang satu orang membantu saya. Pastor Stephen bisa bantu saya. Bisa ke sini. Kita sering kali berpikir bahwa Yesus berperang dengan roh jahat. Kita sering kali beranggapan bahwa Yesus melawan roh jahat. No. Yesus tidak perlu lawan roh jahat. Karena dia terlalu tinggi. Kita selalu berpikir bahwa ketika Yesus dicobai atau ketika kita dicobai, kita seperti melawan roh jahat. Kadang-kadang sepertinya roh jahat yang menang. Kadang-kadang Yesus, misalnya saya Yesusnya dan dia roh jahatnya. Maaf ya. Kadang-kadang sepertinya ketika kita dicobai, kok sepertinya iblis yang menang. Kok sepertinya ntar Tuhan yang menang, ntar iblis, ntar roh jahatnya, Yesus yang menang. Ntar roh jahat yang menang, nanti Tuhan yang menang. Ntar roh jahat, seperti Tuhan melawan roh jahat. Makasih Pastor Stephen. Apa benar begitu? Apa benar bahwa Yesus melawan roh jahat? Tidak. Yesus gak perlu lawan roh jahat. Dia terlalu tinggi. Bahkan dulunya iblis diusir dari sorga pun bukan oleh Yesus. Tapi atas perintah Yesus, otoritas Yesus. Tapi yang melakukan gak perlu Yesus sendiri yang turun tangan. Terlalu tinggi Tuhan kita. Mari kita lihat di dalam kitab Wahyu pasal 12. Ayat 7 dan 9. Maka timbullah peperangan di sorga. Mikael dan malaikat-malaikatnya berperang melawan naga itu. Dan naga itu dibantu oleh malaikat-malaikatnya. Tetapi mereka tidak dapat bertahan. Mereka tidak mendapat tempat lagi di sorga. Dan naga besar itu si ular tua yang disebut iblis. Atau setan yang menyesatkan seluruh dunia. Dilemparkan ke bawah. Ia dilemparkan ke bumi bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya. Jadi siapa yang melemparkan Lucifer ke bumi? Siapa yang melemparkan iblis dan kuasa gelap, roh-roh jahat, setan-setan pengikutnya? Gak perlu, Tuhan sendiri gak perlu. Pembantunya Tuhan yang namanya Mikael. Mikael, selesaikan. Yes sir! Apa tingginya Tuhan kita yang kita sembah. Jadi waktu Tuhan yang maha tinggi itu turun dalam wujud manusia di daerah Gerasa. Meskipun berhadapan dengan 2.000 roh jahat. Yesus cuma berkata, pergilah dari orang itu. Maka semuanya berkata, yes sir. Apakah ada Petrus di sana? Ada Petrus di sana. Mereka bersama orang-orang lain menyaksikan peristiwa spektakuler itu. Petrus melihat. Petrus menyaksikan. Sehingga Petrus belum lagi ngeh dengan peristiwa di Danau Galilea. Dia berkata Yesus Kristus adalah Tuhan atas segalanya. Yesus Kristus Tuhan atas segala alam. Tapi sekarang juga Yesus Kristus adalah Tuhan atas segala roh jahat. Yesus Kristus adalah Tuhan mengatasi segala setan, kuasa gelap iblis. Beri kemuliaan buat Tuhan. Iman kita kepada Yesus Kristus adalah iman kita kepada Yesus Kristus yang adalah Tuhan atas segalanya. Cerita terus berlanjut. Mereka akhirnya disuruh pergi dari Gerasa. Sesudah Yesus menyeberang lagi dengan perahu, belum sampai 24 jam. Peristiwa demi peristiwa membuktikan, Petrus sendiri membuktikan bahwa Yesus Kristus adalah the Lord of all. Tuhan atas segalanya. Sesudah Yesus menyeberang lagi dengan perahu, orang banyak berbondong-bondong datang lalu mengurumuni dia. Sedang ia berada di tepi danau, datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Ketika dia melihat Yesus, tersungkurlah ia di depan kaki Yesus dan memohon dengan sangat kepadanya, anakku perempuan sedang sakit, hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya supaya ia selamat dan tetap hidup. Lalu pergilah Yesus bersama dengan Yairus. Tapi orang banyak berbondong-bondong mengikut dia dan berdesak-desakan di dekatnya. Pada waktu dulu gak ada dokter spesialis, gak ada antibiotik. Penyakit dulu sama sekarang sama. Penyakit sekarang ada orang yang sakit jantung. Penyakit dulu, zaman Yesus ada juga orang yang sakit jantung. Karena orang zaman dulu juga punya jantung. Zaman sekarang orang sakit paru-paru. Ada. Zaman Yesus ada. Karena orang bernapas dengan paru-paru waktu zaman Tuhan Yesus. Hari ini ada orang yang sakit
kandungan, zaman Tuhan Yesus juga ada. Karena orang ibu-ibu juga punya kandungan. Semua sakit yang hari ini ada, sebagian besar, semua ada. Semua organ-organ tubuh yang sakit. Sakit ginjal hari ini ada. Zaman Tuhan Yesus ada orang sakit ginjal? Ada. Karena zaman Yesus orang juga punya ginjal 2. Hari ini ada orang yang sakit usus. Zaman Tuhan Yesus ada yang sakit usus? Ada. Karena zaman Tuhan Yesus orang juga punya usus. Hari ini ada orang sakit penyakit darah. Zaman Tuhan Yesus ada orang penyakit darah? Ada. Karena zaman Tuhan Yesus semuanya ada darah yang hidup. Semua sakit yang hari ini ada, zaman Tuhan Yesus ada. Bedanya hari ini ada dokter spesialis, ada sistem bedah, ada transfusi darah, ada pemeriksaan laboratorium. Zaman Tuhan Yesus nggak ada semuanya itu. Itu sebabnya orang berbondong-bondong nempel sama Tuhan Yesus. No solution, hanya Yesus yang bisa sembuhkan. Tidak ada solusi. Nah, ada di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Wah, ini berat masalahnya. Saudara kalau kurang darah, duduk lama, lalu bangkit berdiri. Saudara muter kepala saudara, banyak bintang galaksi-galaksi di kepala saudara. Tapi kalau pendarahan selama 12 tahun, itu bukan kurang lagi darahnya. Transfusi darah nggak bisa pada waktu zaman Tuhan Yesus. Belum diketemukan caranya. Dan juga hukum Yahudi menganggap itu najis. Kalau dia duduk di kursi dan kursinya didudukin orang lain, orang itu najis. Sehingga orang ini tidak dikenal oleh masyarakatnya. Dia diisolir. Jadi namanya pun gak ketahuan. Gak ada suaminya. Dia gak ditulis suaminya siapa. Karena kalau suaminya tinggal sama dia, suaminya najis. Suaminya mau masuk kantor, orang kantor ketemu suaminya, najis orang kantor. Pasti dipecat. Jadi dia gak pernah punya suami. Dan dia tidak dikenal, bahkan namanya pun tidak diketahui. Dia dibuang oleh masyarakatnya karena sakitnya pendarahan. Leleran darah ini menurut hukum Taurat adalah najis. Janganlah kamu bersentuhan dengan orang yang melelehkan darahnya. Jadi wanita ini sudah dikucilkan di masyarakatnya. Lalu dia berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib. Ke semua dokter. Sudah dihabiskan semua yang ada padanya. Rumahnya sudah terjual. Mobilnya terjual kalau punya mobil. Hartanya habis. Gak sembuh. Namun sama sekali tidak ada gunanya. Malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Kenapa? Karena sudah 12 tahun makin memburuk. Dalam keadaan yang putus asa itu, Yesus sedang lewat menuju rumah Yairus. Dia sudah mendengar berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu, dia berusaha mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Nggak gampang saudara. Orang yang kurang darah nggak ada tenaga. Tapi kalau orang yang pendarahan selama 12 tahun sama sekali nggak ada tenaga. Lalu berdesak-desakan sama orang untuk menjamah jubah. Ini perlu effort yang besar. Ini perlu usaha yang sangat besar. Berjuang, berdesakan. Awas, minggir. Air panas. Apaan air panas? Lalu minggir. Saya juga minggir. Dia pakai jubah, mungkin pakai topi atau sesuatu yang menutupi supaya dia tidak dikenal karena orang yang nyenggol dia najis. Tapi dia sudah bertekad dengan iman, asal ku jamah saja maka aku akan sembuh. Jubahnya nggak perlu seperti Yairus muka dengan muka ketemu Yesus. Aku hanya perlu jamah jubahnya karena aku orang sederhana. Aku orang yang tidak dianggap masyarakat. Aku bukan imam. Aku orang sederhana. Kalau Yairus itu imam, pemuka agama. Saya orang biasa. Saya orang miskin. Saya nggak punya apa-apa lagi. Asal ku jamah saja jubahnya. Hari ini, pada waktu engkau menyaksikan firman Tuhan ini. Dan engkau sudah dalam keadaan yang paling bawah dari harapanmu. Dan engkau maju mentok. Ke kiri mentok, ke kanan mentok, ke belakang mentok. Semuanya mentok. Mari sama-sama saya. Asal ku jamah saja jubah Tuhan Yesus saat ini. Di tengah-tengah segala pengharapan yang hampir gak ada. Asal ku jamah saja. Sebab katanya. Asal ku jamah saja jubahnya. Aku akan sembuh. Ini iman. Dari mana dia tahu? Biasanya Tuhan Yesus yang mengolesi matanya dengan ludahnya pernah. Yesus berkata, bangun.
Lazarus bangkitlah. Lalu dia berkata kepada orang dulu, angkatlah tilammu. Lalu dia mencelikkan orang buta, face to face. Tetapi yang ini, dia nggak ketemu Yesus. Dia dari belakang, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Itu namanya iman. Mari sama-sama kita berdoa kepada Tuhan, semua yang menyaksikan firman Tuhan hari ini. Asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Maka semua yang sakit, biarlah Tuhan jamah engkau. Sakit dalam finansial, sakit dalam urusan bisnis, sakit dalam urusan fisik, sakit jiwanya, sakit rumah tangganya. Asal ku jamah saja. Faith that works. Iman yang dinyatakan, iman yang bekerja. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya. Padahal Yesus juga gak ketemu dia juga gak ketemu Yesus. Dari belakang, dorong-dorongan. Dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Dari mana dia tahu? Tiba-tiba kuat, tiba-tiba segar. Saya mau tanya, banyak gak yang jamah Tuhan Yesus? Banyak. Banyak gak yang sentuh Tuhan Yesus? Banyak. Karena dorong-dorongan. Ratusan orang, ribuan massa. Dorong-dorongan. Pasti banyak. Tapi kenapa wanita ini yang disembuhkan? Karena dia punya iman. Asal ku jamah saja. Yang lain mungkin gak punya iman seperti itu. Jadi imanmu menentukan bagaimana hidupmu. Manusia dibenarkan oleh iman. Banyak yang menyentuh badannya, ada yang menyentuh tangannya, ada yang menyentuh lehernya, ada yang menyentuh tangannya, ada yang menyentuh kakinya. Ibu yang tidak dikenal ini menyentuh jubahnya. Tapi plus dengan faith statement, perkataan iman. Asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Perkataan iman. Saudara-saudara, ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar darinya, lalu dia bertanya, siapa yang menyentuh aku? Maka yang murid-murid pasti ngomong lah, dari tadi kita didorong-dorong orang banyak. Banyak sekali yang nyentuh, masa kamu bertanya siapa yang nyentuh? Lalu Yesus tetap kejar siapa yang menyentuh dia, ada tenaga yang keluar. Lalu dia melihat siapa yang telah melakukan hati itu. Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar. Kenapa? Karena dia orang yang dikucilkan karena pendarahan itu. Ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, tampil dengan tersungkur, menyembah Tuhan. Tersungkur. Dan berkata dengan kepadanya, dan memberitahukan, saya yang menyentuhmu. Maka kata Yesus kepada perempuan itu. Yesus marah enggak? Enggak. Yesus malah, hai anakku. Saudara tahu kata hai anakku itu hubungan yang dekat. Relasi yang dekat. Hai anakku. Imanmu telah menyelamatkan engkau. Bukannya dimarahin, bukannya ditegur, malah dipanggil anak. Bapak, ibu, saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Pada waktu engkau menyaksikan firman Tuhan hari ini. Imanmu yang menghantarkanmu kepada Yesus. Dan kau adalah anak. Yesus mau memelukmu. Hai anakku. Jangan takut. Imanmu sudah menyelamatkanmu. Hai anakku yang sedang sakit. Jangan khawatir. Imanmu yang sudah menyelamatkanmu. Pergilah dengan selamat. Sembuhlah dari penyakitmu. Sembuh. Apakah ada Petrus di situ? Ada. Dia lagi belajar Yesus Kristus adalah Tuhan atas segalanya, atas semua manusia, atas alam, atas segala setan. Hari ini dia belajar pelajaran baru. Yesus Kristus Tuhan atas segala penyakit. Haleluya, haleluya. Beri kemuliaan buat Tuhan. Yesus Kristus adalah Tuhan atas segala penyakit yang impossible. Bapak ibu yang sedang terbaring sakit hari ini, berkatalah saat ini, asal ku jamah saja jubah Yesus. Tuhan sembuhkan aku. Dalam nama Yesus. Kalau ada yang sakit, taruh tanganmu di tempat yang sakit. Oh Tuhan, aku berdoa pada waktu iman ini dinyatakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan penguasa atas segalanya. Jesus Christ Lord of all. Maka Tuhan menjamah yang sakit. Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan. Di dalam nama Yesus, Tuhan sudah sembuhkan. Haleluya. Amin. Saudara-saudara, jadi apa yang Rasul Petrus pelajari dengan peristiwa ini?
Yesus Kristus adalah Tuhan atas segala penyakit. Karena itu Yesus Kristus adalah Tuhan atas segalanya. Tuhan Yesus Kristus adalah Tuhan atas semua orang. Tuhan Yesus Kristus adalah Tuhan atas semua alam. Tuhan Yesus Kristus adalah Tuhan atas semua kuasa gelap, roh-roh jahat, setan, semua tunduk kepadanya. Yesus Kristus adalah Tuhan atas semua penyakit. Cerita terus berlanjut. Baru selesai ini, tiba-tiba utusan Yairus datang melanjutkan perjalanan ke rumah Yairus. Ketika Yesus masih bicara, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu, yaitu Yairus, dan berkata, "Anakmu sudah mati, apa perlunya lagi engkau menyusah-nyusahkan guru?" Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat, "Jangan takut, percaya saja." Gara-gara tertunda perjalanannya, anaknya jadi mati. Karena ada orang banyak berbondong-bondong. Dan juga ibu yang pendarahan 12 tahun itu. Ya. Lalu Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut serta kecuali Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Saudara Yakobus. Berarti Petrus ikut dan dia melihat. Mereka tiba di rumah kepala rumah ibadat dan di sana melihat orang ribut, menangis, menatap dengan suara nyaring. Menangis, berteriak-teriak, menatap dengan suara nyaring. Sesudah ia masuk, dia berkata kepada orang itu, "Mengapa kamu ribut dan menangis? Anak ini tidak mati, tetapi tidur." Tetapi mereka mentertawakan dia. Saudara, dari meratap, menangis dengan suara nyaring, berteriak-teriak, bersedih hati, menangis, berteriak-teriak, langsung tertawa. Lawakan apa yang paling lucu? Bisa membuat orang yang menangis berteriak dengan suara nyaring lalu tertawa. Lelucon apa itu? Tidak ada lelucon bisa membuat tertawa orang yang menangis berteriak. Tetapi waktu Yesus melakukan itu, dihina. Sampai hari ini, banyak orang tidak percaya mujizat Tuhan. Sampai hari ini masih banyak orang mentertawakan kekristenan. The power of Jesus Christ. Tetapi mereka mentertawakan Yesus. Maka diusirnya semua orang itu, lalu dibawanya ayah, ibu, anak itu dan mereka yang bersama-sama dengan dia. Siapa itu? Petrus, Yohanes, Yakobus masuk ke kamar anak itu. Lalu dipegangnya tangan anak itu, katanya, "Talita kum," yang berarti, "Hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah." Seketika itu juga anak itu bangkit berdiri dan berjalan, sebab umurnya sudah 12 tahun. Semua orang yang hadir sangat-sangat takjub. Bapak ibu saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Petrus ada di situ, ya, kaget dia dalam 24 jam ini. Diam tenanglah, badai berkata, "Yes sir." Angin berkata, "Yes sir." Ombak besar berkata, "Yes sir." Pada waktu Yesus berkata kepada 2000 roh jahat, "Keluar dari orang itu." "Yes sir." Pada waktu penyakit 12 tahun pendarahan yang paling sulit disembuhkan. Dengan teknologi pada zaman itu, dengan obat-obatan pada zaman itu, semua tabib tidak bisa. Tapi Yesus bahkan tidak berkata apa, tubuhnya keluarkan kuasa. Penyakit pun berkata, "Yes sir." Bahkan kematian pun berkata, "Yes sir." Apa yang kita pelajarin? Yesus Kristus Tuhan atas semua orang. Yesus Kristus adalah Tuhan atas segalanya. Yesus Kristus, Petrus belajar lagi pengetahuan yang baru. Yesus Kristus juga adalah Tuhan atas kematian. Hari-hari ini mungkin ada yang mati hubungan suami istrinya. Mati, tidak ada kasih lagi. Yesus Kristus adalah Tuhan atas kematian. Tuhan Yesus bisa menghidupkan kembali hubungan suami dan istri. Hubungan orang tua dengan anak. Kalau saat-saat hari ini sedang mati ekonominya, bisnisnya, Tuhan Yesus Kristus bisa menghidupkan lagi. Karena dia adalah Tuhan atas segala kematian. Kematian, kalau Yesus Kristus mau bangkitkan, Yesus Kristus masih bisa bangkitkan. Tetapi bukan cuma kematian secara fisik, kematian rohani, kematian jiwa, kematian dari harapan, putus asa. Tuhan Yesus adalah Tuhan atas segala kematian. Petrus ada di sini? Ada. Dia ada di dalam kamar.
bersama Yohanes dan Yakobus. Alam, yes sir. Setan, yes sir. Penyakit, yes sir. Kematian, yes sir. Tetapi siapa yang sering meragukan? Yang sering meragukan adalah saudara dan saya, anak-anak Tuhan. Berkali-kali, siapa gerangan orang ini, kata murid-murid, sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Siapa yang menanya? Murid-murid. Murid-murid menjawab, engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu dan engkau bertanya, siapa yang menjamah aku? Siapa yang mau membetulkan Tuhan Yesus? Kita, murid-murid. Anakmu sudah mati, apa perlunya lagi engkau menyusah-nyusahkan guru? Siapa yang ngomong? Murid-murid. Karena ada kata guru. Jadi kita ini orang Kristen yang sering kali meragukan kuasa Tuhan. Tapi alam, yes sir. Setan, yes sir. Penyakit, yes sir. Kematian, yes sir. Yang suka meragukan, kitalah anak-anak Tuhan. Murid-muridnya Tuhan. Saya berdoa melalui firman ini, imanmu diletakkan kembali kepada Yesus Kristus, the Lord of all. Tuhan atas segalanya. Tempatkan Yesus Kristus di tempatnya. Jangan semaunya kita menempatkan dia. Yesus Kristus adalah Tuhan atas segalanya. Atas semua manusia. Siapapun yang kau yang menyaksikan ini. Jadikanlah Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamatmu. Tidak membeda-bedakan orang. Tidak membeda-bedakan status sosial. Kata Petrus. Yesus Kristus adalah Tuhan atas semesta alam. Yesus Kristus adalah Tuhan atas semua roh jahat. Yesus Kristus Tuhan adalah atas semua penyakit. Dan Yesus Kristus adalah Tuhan atas semua kematian. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, demikianlah firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bagi kita yang sudah jauh dari Tuhan, biarlah semakin dekat dengan Tuhan. Bagi yang belum kenal Tuhan, biarlah berkata, Tuhan Yesus, mari masuk dalam hidupku. Engkau menempati tempat pertama dalam hidupku. Kau tidak membeda-bedakan orang. Kaulah Tuhan atas segalanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, penuhi aku, masuk dalam hidupku. Bagi saudara-saudara yang sakit, hamba-Mu berdoa Tuhan, buat saudara-saudaraku yang sakit, sembuhkan, karena Engkau adalah Tuhan atas semua penyakit. Bagi saudara-saudara yang terikat dengan kebiasaan-kebiasaan buruk, dengan kuasa-kuasa kegelapan, di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan atas segala kuasa gelap, Engkau sudah dibebaskan di dalam nama Yesus. Amin. Saudara-saudara, sebentar kita akan menerima perjamuan kudus. Mari kita siapkan hati kita dengan menyiapkan roti dan anggur di rumah kita. Dan mari kita menyanyikan pujian ini bersama-sama.